Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik saja ya. Oke, pada video ini kita akan belajar matematika tentang pengukuran sudut untuk kelas 4 SD Negeri 2 Tipa. Simak ya video ini supaya kalian bisa paham bagaimana itu sudut, bagaimana cara mengukur sebuah sudut. Sebelum ke mengukur sudut, kalian harus mengenal dulu bagian-bagian sudut. Ayo simak penjelasan berikut ini. Sudut terbentuk jika ada dua garis lurus yang bertemu pada sebuah titik. Titik tersebut disebut titik sudut. Sementara itu, dua garis lurus yang membentuk sudut dinamakan kaki sudut. Perhatikan gambar berikut. Nah, itulah yang namanya titik sudut. Nah, yang ini namanya sudut yang terbentuk, yang nanti akan kita pelajari mengukurnya, mencari besar sudut tersebut. Sedangkan yang ini namanya kaki sudut. Sekarang kalian simak animasi berikut tentang garis-garis yang bertemu sehingga membentuk sudut. Setelah mengenal bagian-bagian sudut, sekarang kita akan belajar memberi atau penamaan sudut. Nama sudut selalu diawali dengan tanda sudut, dibacanya sudut. Kita dapat menulis nama sudut dengan dua cara. Mari kita simak cara penamaan sudut yang dijelaskan oleh Eko berikut ini. Nama sudut dapat ditulis menggunakan 3 huruf kapital. Huruf pada titik sudut ditulis antara 2 huruf lainnya. Kita perhatikan sudut pada papan tulis dan cara menulis nama sudut. Nama sudutnya adalah sudut ABC atau sudut CBA. Nama sudut juga dapat ditulis menggunakan satu huruf kecil. Huruf tersebut dituliskan di dalam sudut. Kita perhatikan sudut pada papan tulis ya. Dan cara menulis nama sudut. Nama sudutnya adalah sudut P. Kalau tadi pakai huruf besar, kalau sekarang pakai huruf kecil seperti itu ya cara penamaan sudut. Terima kasih Eko sudah membantu menjelaskan cara penamaan atau memberi nama sudut. Kita lanjutkan ya materinya. Ada beberapa jenis sudut yang perlu kita kenali. Jenis-jenis sudut ini didasarkan pada besar sudutnya. Ayo kita perhatikan jenis-jenis sudut berikut satu per satu. Yang pertama namanya sudut lancip. Besar sudut lancip itu mulai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat atau kurang dari 90 derajat. Nah, contoh gambarnya seperti itu. Sudut ABC itu besarnya 45 derajat. Namanya sudut lancip. Selanjutnya ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku besar sudutnya tidak kurang tidak lebih yaitu 90 derajat seperti pada gambar.
Selanjutnya, nama sudutnya sudut tumpul. Besar sudutnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Artinya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Seperti pada gambar ya, itu gambar sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B 120 derajat. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu sudut lurus. Sudut lurus tidak lebih, tidak kurang, pas 180 derajat. Yang kelima, sudut refleks. Besar sudutnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Artinya lebih dari 180 derajat dan kurang 360 derajat. Contohnya sudut yang besarnya 275 derajat. Dan yang terakhir yaitu sudut perigon atau sudut satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Agar lebih paham dan supaya lebih jelas, ayo kita simak animasi berikut. Sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku merupakan sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Sudut lurus. Sudut lurus merupakan sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Sudut refleks. Sudut refleks merupakan sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Sudut perigon. Sudut perigon merupakan sudut yang besarnya tepat 360 derajat. Sekarang kita belajar mengukur besar sudut. Untuk mengetahui besar sudut, kita harus mengukurnya dengan alat ukur sudut yang dinamakan busur derajat. Busur derajat memiliki skala dalam dan skala luar yang menunjukkan besar sudut. Selain itu, busur derajat juga memiliki titik tengah dan garis dasar busur. Agar lebih paham, kita perhatikan gambar busur derajat berikut. Nah, ini namanya busur derajat. Nah, ada skala luar ya. Perhatikan skala luar itu adanya di posisi luar. Angka-angkanya dari 0 derajat sampai 180 derajat yang dari kiri ke kanan. Sedangkan skala dalam yang angka-angka 0 derajat sampai 180 derajat dari kanan ke kiri. Itu yang dimaksud skala luar dan skala dalam. Kemudian ada titik tengah busur. Titik tengah busur itu untuk menempatkan titik sudut. Dan garis dasar busur untuk melihat kaki sudut ya. Selanjutnya, sekarang kita belajar mengukur besar sudut dengan busur derajat. Tadi sudah mengenal alat ukurnya yaitu busur derajat. Sekarang kita belajar mengukur besar sudutnya menggunakan busur derajat. Yang pertama menggunakan skala dalam.
Cara mengukur besar sudut menggunakan busur derajat cukup mudah. Mari kita perhatikan caranya berikut ini. Kita gunakan skala dalam untuk mengukur besar sudut. Yang pertama, kita tentukan dulu sudut yang akan kita ukur. Misalnya, kita akan mengukur sudut DEF atau FED. Selanjutnya, letakkan busur derajat di atas sudut yang akan diukur. Kita pastikan titik sudut E tepat di titik tengah busur. Langkah ketiga, kaki sudut DE menyentuh nilai 0 pada skala dalam di dalam gambar. Jadi, kita gunakan skala dalam untuk mengukurnya. Yang terakhir, kaki sudut EF menyentuh nilai 60 pada skala dalam. Jadi, besar sudut DEF yang kita ukur tadi yaitu 60 derajat. Tadi kita mengukur besar sudut dengan menggunakan skala dalam. Nah, yang sekarang kita pelajari mengukur besar sudut dengan busur derajat menggunakan skala luar. Seperti berikut langkah-langkahnya. Yang pertama sama seperti tadi, kita tentukan dulu sudut yang mau kita ukur. Misalnya yang mau kita ukur adalah sudut KLM. Langkah yang kedua sama seperti tadi, kita letakkan busur derajat di atas sudut yang mau kita ukur. Dan titik sudutnya harus tepat di tengah-tengah titik busur. Langkah yang ketiga, kaki sudut KL harus menyentuh nilai 0 pada skala luar. Jadi yang digunakan untuk melihat besar sudutnya yaitu skala luar. Selanjutnya yang terakhir kita lihat kaki sudut yang lainnya yaitu kaki sudut LM menyentuh nilai yang ada di skala luar, yaitu dalam contoh ini nilai 120. Jadi besar sudut KLM yang kita ukur tadi yaitu 120 derajat. Agar kalian lebih paham, simak animasi berikut tentang cara mengukur besar sudut dengan busur derajat. Untuk mengukur besar sudut, kita bisa menggunakan busur derajat ini. Coba perhatikan teman, bagian ini disebut titik tengah busur. Bagian ini disebut garis dasar busur. Deretan angka-angka ini disebut skala. Ada skala dalam, ada juga skala luar. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian busur derajat kan? Sekarang kita coba menggunakannya yuk. Kita coba ukur besar sudut DEF ini. Pastikan titik tengah busur berada tepat di titik sudut E. Putar busur derajat sampai garis dasar busur berhimpitan dengan kaki sudut DE. Perhatikan, ternyata angka 0 yang berhimpitan dengan kaki sudut adalah angka 0 pada skala dalam. Berarti untuk pengukuran kali ini kita gunakan skala dalam. Ternyata kaki sudut yang lain menyentuh angka 60 pada skala dalam. Jadi besar sudut DEF ini adalah 60 derajat. Kita coba ukur besar sudut yang lain, yuk. Pertama-tama kita letakkan busur derajat di atas sudut KLM. Pastikan titik tengah busur berada tepat di sudut L. Putar busur derajat sampai garis dasar busur berhimpitan dengan kaki sudut KL. Perhatikan, ternyata angka 0 yang berhimpitan dengan kaki sudut adalah angka 0 pada skala luar.
Berarti untuk pengukuran kali ini kita gunakan skala luar. Sekarang kita perhatikan kaki sudut yang lain. Ternyata kaki sudut yang lain menyentuh angka 120 pada skala luar. Jadi, besar sudut KLM ini adalah 120 derajat. Sekarang giliran kamu untuk mengukur besar sudut-sudut ini. Pilih satu persatu ya. Ukurlah sudut ini menggunakan busur derajat ya. Ukurlah sudut ini menggunakan busur derajat ya. Besar sudut A, B, C adalah 40 derajat. Tahukah kalian, segi banyak beraturan adalah segi banyak yang memiliki jumlah sudut dan sisi yang sama. Contohnya, segitiga beraturan atau segitiga sama sisi, segi empat beraturan atau persegi, segi lima beraturan, segi enam beraturan, segi tujuh beraturan, dan segi 8 beraturan. Sekarang kita coba ukur besar sudutnya yuk. Kita coba ukur besar sudut segitiga sama sisi. Segitiga ini memiliki 3 sisi yang sama panjang. Maka segitiga ini juga memiliki 3 sudut. Sekarang kita ukur masing-masing besar sudutnya. Sudut A memiliki sudut 60 derajat. Sudut B memiliki sudut 60 derajat. Sudut C memiliki sudut 60 derajat, teman. Sekarang kita hitung jumlah besar sudutnya. 60 derajat ditambah 60 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Iya, sekarang kita tahu jumlah besar sudut segitiga sama sisi adalah 180 derajat, teman. Sekarang kita coba ukur besar sudut segi empat beraturan atau persegi ini. Persegi ini memiliki 4 sisi yang sama panjang. Persegi ini juga memiliki 4 buah sudut. Sudut A memiliki sudut 90 derajat. Sudut B memiliki sudut 90 derajat. Sudut C memiliki sudut 90 derajat. Sudut D memiliki sudut 90 derajat, teman. Sekarang kita hitung jumlah besar sudutnya. 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat adalah 360 derajat. Ya, sekarang kita tahu jumlah besar sudut persegi adalah 360 derajat, teman. Kita sudah menghitung jumlah besar sudut pada segitiga sama sisi dan segi empat beraturan atau persegi. Sekarang, coba kita perhatikan lagi. Ternyata jumlah besar sudut segi banyak beraturan merupakan hasil perkalian banyak sisi dengan besar tiap sudut. Ya, lebih mudah kan? Kita cukup mengalihkan banyak sisi dengan jumlah ukuran sudutnya, teman. Selain segitiga sama sisi dan persegi, kita juga dapat mengukur besar sudut segi banyak beraturan lain. Ayo kita lihat segi banyak beraturan yang lain ya, teman. Dipilih satu persatu ya, teman. Perhatikan, teman.
Segi 5 memiliki besar sudut 108 derajat di setiap sudutnya dan memiliki 5 sisi yang sama. Untuk menentukan jumlah besar sudutnya, kita hitung dengan cara banyak sisi dikali besar sudutnya. Yuk teman! 5 kali 108 sama dengan 540 derajat. Ya, jumlah besar sudutnya 540 derajat.